The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, ketemu lagi dengan Master Ali in the Inspirative TV channel. Sekarang Master Ali ngasih konten ini dengan tema Powerful Ikhlas. Semua manusia itu kadang-kadang ya ikhlas, tapi dibicarakan, dipromosikan kemana-mana itu bukan ikhlas ya, tapi ada pamrih. Powerful ikhlas itu bukan hanya diucapkan di bibir dan ngomong kesana kemari dan dipikir di kepala, melainkan keterampilan untuk menciptakan peristiwa keikhlasan itu sendiri. Bagaimana cara menciptakan keikhlasan itu sendiri, dan itu peristiwa yang di dasar hati yang paling dalam. Jadi kita harus tetap berusaha untuk melakukan sesuatu yang memupuk dinding hati kita dengan sesuatu yang membuat kita bisa merasakan powerful ikhlas itu sendiri. Di tingkat kuantum dari buku yang saya baca tadi malam, itu peristiwa keikhlasan di dasar hati terdalam di tingkat kuantum, oleh karena hanya dengan kualitas keikhlasan yang benar-benar terasa di hati dan terukur secara objektif. Jadi semuanya harus terukur secara objektif. Caranya gimana? Kita mencari komunitas-komunitas yang memang kita bisa menuju ke arah sana. Dan ukuran objektif, kita akan mampu mengarungi kehidupan dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan itu seperti apa? Dengan suatu kepastian sukses yang melampaui rasio pikiran, namun terdengar dan terasa begitu jelas di hati, di dinding hati, di kalbu kita yang paling dalam. Jadi sebelum Anda tergesa melakukan untuk mengubah nasib menuju lebih baik, ada baiknya untuk sejenak bertafakur, merenungkan diri apa sebenarnya unsur kuanta dari kondisi nasib yang ingin Anda ubah itu. Jadi kadang-kadang nasib seseorang itu kan ditentukan oleh orang itu sendiri ya. Nasib seseorang mencerminkan karakternya, sementara karakter orang itu berasal dari semua kebiasaan serta tindakannya. Tindakan kita atau tindakan seseorang itu adalah berasal dari pikiran yang bermuara dari perasaannya juga. Nasib, karakter, kebiasaan dan tindakan adalah sesuatu yang tampak, sementara pikiran dan perasaan adalah energi kuantum yang tak tampak. Jadi energi kuantum yang tak tampak itu tapi rasanya itu dalam sekali dan ngena. Pada kenyataannya kuantum itu menyatakan Anda bisa mengatur perasaan Anda untuk mengubah nasib Anda automatically. Jadi semuanya serba otomatis. Di dalam buku yang saya baca tadi malam itu mengupas semuanya. The spirit of trust ya. Jadi di dalamnya itu ada spirit of trust, itu spirit dari kepercayaan. Orang memupuk kepercayaan itu tidak hanya sehari dua hari, tapi butuh waktu dan proses yang panjang. Seperti halnya kita kerja di suatu perusahaan, kita nggak bisa bim salabin langsung kamu jadi manajer atau jadi staff atau jadi kepala bagian seperti itu, karena butuh waktu step by step ya. Butuh kepercayaan itu memang tidak serta-merta kita minta karena dia bapak kita atau orang dekat bapak kita atau orang dekat kita, nggak bisa. Butuh kepercayaan adalah need time ya. Percaya pada orang lain dan dipercaya pada orang lain asalnya adalah rasa percaya terhadap diri kita sendiri, dan Tuhan adalah salah satu unsur utama keikhlasan, sehingga aplikasinya tentu akan mengaktifasi gerakan kekuatan kuantum yang ada
yang memiliki daya dorong yang kuat, daya pukul dan tenaga yang sangat dahsyat menuju tercapainya tujuan secara cepat, ya. Jadi kuantum berpikir kita, perasaan kita, tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita, semuanya adalah ujungnya adalah nasib atau destiny, ya. Jadi kita harus jika Anda beruntung, di sekitar Anda ada beberapa orang yang terampil menerapkan sikap ikhlas dalam hidupnya, di mana Anda sering takjub mendengar keajaiban-keajaiban yang mereka alami dalam lingkungan sosial mereka dan keluarganya mereka. Keberuntungan yang mereka temukan dalam bisnis juga aspek dari kuantum ikhlas. Juga dalam berbagai hal lain yang sepertinya tak masuk akal, ya. Jadi invisible thing, ya, atau miracle, ya. Tapi semua itu bisa dimengerti karena begitu kita mengikhlaskan sesuatu, maka kita telah menyerahkan hal itu kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil, dan Maha Ghafur dan Bijaksana. Sesuatu itu kita telah menyerahkannya, hal itu kepada Sang Kuasa. Tuhanlah yang bekerja pada diri kita dengan mekanisme yang sulit dipahami oleh pikiran dan akal manusia. Sometimes we don't think about just we follow our thinking running, but in reality kadang-kadang pikiran kita itu harus dimatikan, ya, dimatikan untuk menuju sesuatu yang memang harus kita dapatkan, benar-benar kita dapatkan. Akses ketuhanan memang harus kita cari, harus kita gali, dan kuantum ikhlas juga harus kita kita tanamkan di situ. Oke. Jadi intinya itu mengorek dari buku yang memang saya baca tadi malam, dan buku itu menarik sekali. Banyak dari penulis itu juga banyak supporternya karena mereka ada member-membernya di situ. Oke. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. 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 Ya, jadi itulah ini kuantum ikhlas yang Master Ali baca.